kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Daud sudah menjadi raja. Dia sudah memegang kekuasaan atas seluruh Israel. Dia memiliki pasukan yang kuat. Dia memiliki panglima yang setia. Daud memang hebat dalam urusan militer dan politik. Tetapi ada satu kelemahan yang harus dihadapi Daud, kelemahan yang ada dalam dirinya. Apa itu? Mengendalikan hawa nafsu. Kita akan melihat hal ini dan kita akan belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Waktu itu Daud tinggal di istana, sedangkan panglimanya dengan pasukannya pergi memerangi satu kota. Daud baru bangun dari tidur siangnya dan kemudian dia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Sotoh itu adalah atap dari rumah, dan atap rumah orang Yahudi di zaman kuno itu tidak dibuat dari genting. Silahkan membayangkan seperti bangunan dengan dak. Nah, di dak itu orang bisa berjalan-jalan, orang bisa kemudian duduk-duduk. Daud yang bangun dari tidur, kemudian berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Dia melihat-lihat apa yang ada di sekitar istana dan kemudian matanya tertuju kepada seorang perempuan yang sedang mandi. Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ. Daud kemudian bertanya, siapa perempuan itu? Dia mendapat tahu perempuan itu adalah Batsheba, istri Uria orang Het, anak buah Daud sendiri. Nah, walaupun Daud tahu bahwa perempuan itu sudah punya istri dan suaminya adalah anak buahnya, Daud minta supaya perempuan itu, Batsheba, dipanggil, disuruh datang ke istana. Suami Batsheba, anak buah Daud, ada di medan perang. Dan di istana, Daud tidur dengan istri Uria. Yang kemudian terjadi, Batsheba mengandung. Dan ketika hal itu diberitahukan kepada Daud, Daud menjadi panik. Dia takut aib yang dilakukannya diketahui orang. Dia harus menanggung malu kalau sampai terjadi Batsheba hamil padahal suaminya ada di medan perang. Dan kemudian lebih mengkhawatirkan lagi kalau sampai orang tahu yang menghamili Batsheba itu adalah Daud, atasan dari Uria. Nah, kemudian Daud berusaha untuk menutupi aibnya. Yang dilakukan oleh Daud adalah menyuruh supaya Uria pulang, meninggalkan medan perang, lalu menghadap Daud ke istana. Uria melakukan hal itu. Dan kemudian, ya Daud tentu saja menyambut Uria dengan ramah, mengajaknya berbicara macam-macam hal yang berkaitan dengan medan perang. Dan sesudah itu, Daud berkata begini, "Pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Uria keluar meninggalkan ruang pertemuan dengan Daud itu, dan sementara dia berjalan, ada seorang yang diutus oleh Raja Daud untuk menyusul Uria dan memberikan hadiah kepada Uria. Tujuannya apa? Supaya Uria pulang.
Dan kalau Uria pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya, maka orang akan mengatakan wajar kalau Batsheba hamil. Maksud Daud seperti itu, menutup aibnya dengan menyuruh Uria pulang. Tetapi Uria tidak berlaku seperti yang diharapkan oleh Daud. Uria tinggal di komplek istana bersama dengan hamba-hamba raja. Lalu Daud mendapatkan informasi ini, Uria tidak pulang ke rumahnya. Lalu Daud kembali memanggil Uria dan berbicara dengan dia. Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu? Jawaban Uria sebenarnya jawaban yang sangat istimewa, jawaban seorang yang sangat loyal kepada raja, kepada panglima dan teman-temannya. Dia berkata begini, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Untuk seorang raja, harusnya Daud senang mendengar kalimat seperti ini. Kalimat yang mengungkapkan betapa loyalnya Uria kepadanya. Tetapi untuk Daud saat itu, jawaban Uria bisa jadi menyakitkan. Kenapa? Karena Uria tidak berlaku seperti yang diharapkan, pulang ke rumahnya, tidur dengan istrinya, dan kalau begitu, aib Daud akan tertutup. Nah, kemudian Daud masih berusaha untuk bersikap tenang gitu ya, menghadapi Uria. Lalu Daud berkata begini, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Nah, Uria pun tinggal di Yerusalem, menginap di komplek istana gitu ya. Dan keesokan harinya Daud kembali memanggil Uria dan dikatakan Daud membuatnya mabuk. Maksudnya bagaimana? Membuat mabuk. Daud mengajak Uria minum. Minuman yang beralkohol. Waktu itu ya anggur. Daud menawarkan terus, memberikan terus minuman itu, sehingga Uria yang nggak akan menolak ajakan raja, terus minum sampai akhirnya mabuk. Apa yang diharapkan oleh Daud dengan membuat Uria mabuk? Uria kehilangan kesadaran, dan kemudian Uria akan mengikuti kecenderungan manusiawinya, pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan istrinya. Tetapi yang mengherankan, Uria dalam keadaan mabuk pun tidak berlaku seperti yang diharapkan oleh Daud. Uria keluar dari tempat minum bersama dengan raja, lalu tidur bersama dengan hamba-hamba raja di istana. Nah, ketika Daud mengetahui hal yang seperti ini, dia menjadi lebih panik lagi. Dan sekarang Daud menggunakan kekuasaannya sebagai raja untuk membunuh Uria. Caranya bukan menikam Uria langsung, tetapi mengatur siasat supaya Uria terbunuh di medan perang. Apa yang kemudian dilakukan oleh Daud? Dia menulis surat untuk diberikan kepada Yoab, dan Uria yang harus membawa surat itu.
Isi suratnya begini, tempatkan Uria di garis depan dalam pertempuran paling sengit, kemudian mundurlah menjauhinya, supaya ia mati terbunuh. Dan kemudian Panglima Yoab melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Dia mengatur supaya Uria ada di barisan paling depan yang langsung berhadapan dengan musuh yang hebat. Akibatnya Uria mati. Dan kemudian Yoab mengirim pesan kepada Daud yang memberitahukan bahwa perintah sudah dilaksanakan, Uria sudah mati. Nah, saudara-saudara, setelah Uria mati, apa yang terjadi dengan Daud? Daud melanjutkan niatnya untuk mengambil Batsheba. Jadi, Daud mengambil istri Uria setelah membunuh Uria. Dan sekali lagi, pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan kuasa sebagai raja yang punya panglima, yang punya pasukan. Nah, kemudian setelah berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Daud mengambil Batsheba. Ia menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Anak yang dilahirkan dari hubungan antara Daud dengan Batsheba itu kemudian meninggal. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar dari kisah Daud ini, kita perlu memperhatikan kelemahan yang ada dalam diri manusia. Tiap orang bisa punya kelemahan yang berbeda. Daud punya kekuatan untuk soal strategi, untuk soal militer, dia kuat. Tetapi bicara tentang pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, Daud bisa dikatakan memiliki kelemahan serius. Kenapa? Daud sudah punya banyak istri. Sudah punya banyak istri. Dan kemudian yang dilakukan oleh Daud adalah melihat istri orang, dia senang, kemudian dia membunuh suaminya, lalu mengambil perempuan itu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri Daud mengendalikan pikirannya dan membuat dirinya melakukan hal yang bisa dikatakan jelas salah. Itu sama dengan pelanggaran terhadap 10 perintah, jangan mengingini istri sesamamu. Nah, saudara-saudara, tiap orang memang punya kelemahan. Dan kemudian kelemahan orang yang satu dengan yang lain memang berbeda. Dan kita perlu memperhatikan kelemahan yang ada di dalam diri masing-masing. Kalau saya tahu kelemahan yang ada di dalam diri saya, maka saya akan tahu juga bagaimana harus mengendalikannya. Jangan sampai kelemahan yang ada di dalam diri saya itu justru yang mengendalikan saya dan justru membawa saya kepada dosa. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.